Terima kasih Mas Zikri Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab 57 tentang merasa cukup dengan rizki yang diberi Allah atau qanaah, menjaga kehormatan diri atau iffah, sederhana dalam kehidupan, berinfak, tercelanya meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Dalam hadis Riyadhus Shalihin disitir ada 4 ayat Al-Quran terkait dengan bab ini. Yang pertama adalah surat Hud ayat ke-6. Qala Allahu Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Binatang saja diberi rizki, apalagi kita. Walaqad karomna bani Adam. Sungguh anak Adam adalah makhluk yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadina uhsiru fi sabilillah dan Apa ini seterusnya. buat dulu? Tapi warna dia penjual sapi. Tapi betina. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Jadi orang-orang yang beriman, kaum muhajirin, tidak pernah meminta-minta, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Kemudian surat Furqan ayat 67, ya. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan juga tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Jadi dalam membelanjakan harta, orang-orang yang beriman itu adalah di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kikir. Yang pas. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 56-57, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Jadi Allah tidak memerlukan balasan dari apa yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, tetapi kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Masuk hadis pertama, hadis ke-522 dalam Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW yang bersabda, hakikat kaya atau laisal hona, laisal hina, ya, an kasrotil arodi. Jadi hakikat kaya bukanlah banyaknya harta benda. Ya. Walakinal hina, hina nafsi. Akan tetapi hakikat kaya adalah jiwa yang kaya. Subhanallah. Bisakah kita merasakan hadirin hadirat rahimakumullah dari sabda Rasulullah ini? Banyak orang secara harta kaya, tetapi tidak bisa infak dan sodakoh. Sebaliknya ada orang secara harta pas-pasan, tetapi senantiasa infak dan sodakoh. Maka karakter takwa juga demikian. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dhar. Jadi orang takwa itu adalah orang yang bisa menginfakkan hartanya baik dalam lapang maupun dalam sempit. Jadi ternyata hakikat kaya bukanlah banyaknya harta benda, tetapi hakikat kaya adalah jiwa kaya atau berjiwa takwa. Muttafaq alaih. Walakin al-hina, hina nafsi, jiwa-jiwa yang kaya. Semoga Allah anugerahkan pada kita semuanya jiwa-jiwa kaya
Amin ya Rabbal Alamin, yaitu jiwa-jiwa seperti orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang bisa infak, baik lapang maupun sempit. Jangan sampai kita mau infak nanti kalau jadi orang kaya, ternyata tidak. 523. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh berbahagia orang yang masuk Islam dan rizkinya sekedarnya cukup untuk makan, sedangkan Allah memberikannya rasa qanaah terhadap rizkinya. Jadi qanaah ini adalah rasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti tidak bekerja, bekerja, tetapi Allah berikannya tidak banyak. Dan ketika Allah berikan, maka punya sifat qanaah, cukup dengan yang Allah berikan. Karena itu, siapa orang yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambah nikmatnya. Intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum, dan juga bahwa barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi sekecil apa yang dipandang oleh manusia rizki dari Allah itu disyukuri. Maka itu adalah kunci ditambahnya nikmat Allah SWT. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam dalam rizkinya, sedangkan Allah memberikannya sifat qanaah di dalam hatinya. Semoga kita termasuk yang demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. 524 dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberiku. Kemudian aku meminta kepada beliau lagi, kemudian beliau memberiku. Kemudian aku meminta kepada beliau, kemudian beliau memberiku. 3 kali. Kemudian ia bersabda, hai Hakim, sesungguhnya harta ini indah, berwarna hijau dan terasa manis. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, artinya tidak rakus, hartanya akan diberkahi. Dan siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang rakus, hartanya tidak akan diberkahi. Ia seumpama orang yang makan, tapi tidak merasa kenyang. Dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang ada di bawah. Aku berkata, wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menerima sedikit pun pemberian setelah ini hingga aku berpisah dengan dunia. Kelak Abu Bakar radhiyallahu anhu sewaktu menjadi khalifah, ia memanggil Hakim untuk mengambil jatahnya di Baitul Mal. Hakim enggan menerimanya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memanggil Hakim untuk mengambil jatahnya dari Baitul Mal, dan Hakim tetap enggan menerimanya. Lalu Umar berkata, wahai kaum muslimin, aku menjadi saksi bahwa aku memberikan kepada Hakim hak yang telah ditetapkan Allah untuknya dalam harta rampasan perang, tetapi ia enggan mengambilnya. Sungguh Hakim tidak pernah menerima pemberian dari seorang pun setelah Nabi SAW hingga ia wafat. Muttafaq alaih. Jadi ini adalah kisah Hakim dengan Rasulullah SAW, ya, pernah meminta 3 kali diberi terus. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya harta ini berwarna hijau dan terasa manis. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, tidak rakus, hartanya akan diberkahi. Dan siapa yang mengambilnya dengan rakus, hartanya tidak akan diberkahi. Ia seumpama orang yang makan tapi tidak merasa kenyang, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi, yadul ulya khairun miyadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semoga Allah karuniakan pada kita jiwa-jiwa kaya, jiwa-jiwa yang tidak melewati suatu hari kecuali berinfak dan sedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita akan masuk ke hadis 525 dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam satu peperangan, dan untuk 6 orang satu kelompok hanya ada satu onta. Subhanallah, saya bayangkan menuju perang satu onta untuk 6 orang. Ditunggangi bergantian.
Sehingga telapak kaki kami luka-luka, termasuk kakiku. Kuku kakiku juga tanggal, maka kami membalut kaki kami dengan kain. Sehingga perang waktu itu dinamakan dengan Zatur Riqa', yang berarti balutan. Jadi dalam perang ini disebut Zatur Riqa'. Karena kami membalut kaki dengan kain. Abu Burda berkata, Abu Musa pernah menceritakan kisah ini, kemudian ia merasa tidak enak. Lalu ia berkata, tidakkah aku melakukan hal tersebut untuk disebut-sebut? Abu Burda berkata, sepertinya Abu Musa tidak senang amalannya disebarluaskan, muttafaq alaih. Jadi ini kisah peperangan yang dilakukan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, dan waktu itu masih terbatas ontanya, 1 ekor untuk 6 orang, dan kakinya luka-luka, tapi tidak ingin dicerita-ceritakan kepada orang. Semoga kita mampu menjaga apa ya, amal-amal baik kita untuk tidak disebarluaskan sebagai amal-amal yang hanya Allah saja yang tahu. Amin ya rabbal alamin. 526 dari Amr bin Taglib radhiyallahu anhu, bahwa dibawa ke hadapan Rasulullah SAW harta atau tawanan. Lalu beliau membagi-bagikannya. Jadi harta rampasan perang dan tawanan dibagi-bagi. Lalu beliau memberikan harta tersebut kepada beberapa orang laki-laki dan tidak diberi kepada orang lain. Jadi ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian. Maka sampai berita kepada beliau bahwa yang tidak mendapat bagian mengumpat. Nah, yang tidak mendapat bagian mengumpat. Lalu Rasulullah SAW memuji Allah, kemudian menyanjungnya, kemudian bersabda, Amma ba'du. Demi Allah, sesungguhnya aku memberi seseorang bagian dan tidak memberi yang lain, padahal yang tidak kuberi lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Akan tetapi sungguh orang yang aku beri karena menurut hati mereka risau dan gelisah, sedangkan lelaki yang lain aku serahkan hati mereka kepada Allah. Karena menurutku telah dipenuhi kekayaan dan kebaikan. Di antara mereka Amr bin Taglib. Amr bin Taglib berkata, demi Allah, tidaklah aku suka ucapan Rasulullah tersebut terhadapku bila diganti dengan onta merah, kendaraan mewah saat itu. Hadits riwayat Bukhari. Jadi ini ketika membagi harta rampasan perang, ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian. Ternyata yang kebagian itu adalah orang yang memang sangat membutuhkan. Dan orang yang tidak kebagian, itu berarti dipandang oleh Rasulullah cukup. Tetapi ada yang mengumpat. Maka Rasulullah berkhutbah yang artinya tadi, amma ba'du, demi Allah sesungguhnya aku memberi seseorang bagian dan tidak memberi yang lain. Padahal yang tidak kuberi lebih kucintai. Ternyata yang tidak diberi itu lebih cintai Rasulullah. Jadi kalau kita ada pembagian zakat, ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian, yang tidak kebagian nggak usah mengumpat. Karena ternyata itu lebih dicintai dari orang yang diberi. Ya. Yang diberi itu kan berarti orang yang berhak menerima zakat. Lebih kucintai daripada orang yang kuberi. Akan tetapi sungguh orang yang kuberi karena menurut hati mereka risau dan gelisah, sedangkan lelaki yang lain aku serahkan hati mereka kepada Allah. Karena menurutku telah dipenuhi kekayaan dan kebaikan. Di antara mereka adalah Amru bin Taglib. Disebut namanya dalam khutbah Rasulullah Amr bin Taglib. Subhanallah. Jadi Amr bin Taglib mengatakan, kalimat yang diucapkan Rasulullah itu lebih aku cintai daripada kalau aku diberi onta yang sangat bagus, dapat bagian jatah dari harta rampasan perang. Subhanallah. Jadi ketika ada pembagian zakat, infak, dan sodakoh, atau pembagian harta rampasan perang, kita bisa mencontoh. Jangan mengumpat. Jangan mengumpat, mengulang kembali kisah ini. Nah, ketika mengumpat, ternyata Rasulullah terangkan, yang mendapat bagian itu adalah orang yang memerlukan. Yang tidak mendapat bagian, orang yang lebih aku cintai. Ya, karena dipandang bahwa sudah memenuhi itu semuanya. Dan ini kalimat yang sangat bagus. Demi Allah, tidaklah aku suka ucapan Rasulullah tersebut terhadapku bila diganti dengan onta merah. Jadi kalimat bahwa lebih aku cintai daripada orang yang mendapat bagian itu. 527
dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi al-yadul ulya khairum minal yaddi sufla. Jadi Rasulullah berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah memberikan nafkah terhadap orang yang berada dalam tanggunganmu. Nah, ini. Jadi yang utama adalah memberikan nafkah yang orang-orang yang di bawah tanggungan. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah orang kaya. Dan siapa yang memelihara harga dirinya, Allah akan berikan ia harga diri. Dan siapa merasa cukup, Allah memberinya kecukupan atau tidak minta-minta. Muttafaq alaih. Teks hadis ini berasal dari Bukhari, sedangkan teks Muslim lebih ringkas lagi. Oke, jadi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang ada di bawah. Karena itu maka kita harus rajin bekerja, rajin mencari kekayaan, tapi niatkan kerja dan kekayaan itu dalam rangka untuk infak dan sedekah fi sabilillah. Seperti yang lalu sudah kita bahas, ketika mati seseorang ditemani oleh tiga, yaitu oleh maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya, dan amaluhu, dan amalnya. Dua, balik ke rumah, yaitu harta dan keluarganya. Yang tertinggal adalah amalnya. Maka mari kita amalkan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Dan mulailah memberikan nafkah terhadap orang yang berada di tanggunganmu. Jadi pada orang-orang yang dekat terlebih dahulu, dan sedekah yang paling baik adalah sedekah orang kaya. Dan siapa yang memelihara harga dirinya, Allah akan berikan ia harga diri, dan siapa merasa cukup, Allah memberinya kecukupan. Tidak meminta-minta artinya, di orang yang tidak suka minta-minta, insya Allah Allah akan berikan kecukupan. Mintalah kepada Allah saja. 528 dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian meminta sampai mendesak. Nah, apalagi meminta saja kurang tidak mulia, apalagi mendesak. Demi Allah, seseorang di antara kalian yang meminta sesuatu kepadaku, lalu aku memberinya karena desakannya, sedangkan aku terpaksa, maka sesuatu yang kuberikan kepadanya tidak akan diberkahi. Oke, jadi ini Rasulullah menasihati kita semuanya, ketika minta, atau terpaksa harus minta, mintalah dengan biasa saja, jangan mendesak. Karena Rasulullah sudah mengatakan seperti ini, janganlah kalian meminta sampai mendesak. Demi Allah, seseorang di antara kalian yang meminta sesuatu kepadaku, lalu aku memberinya karena desakannya, sedangkan aku terpaksa, maka sesuatu yang kuberikan kepadanya tidak akan diberkahi. Hadis riwayat Muslim. 529 dari Auf bin Malik, ia berkata, kami yang berjumlah 9 atau 8 atau 7 orang berada di sisi Rasulullah SAW. Beliau bersabda, maukah kalian berbaiat atau bersumpah setia, baiat itu sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kami belum lama telah berbaiat ya, kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, sungguh kami telah berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, maukah kalian berbaiat kepada Rasulullah SAW? Maka kami mengangkat tangan kami untuk berbaiat. Kami berkata, sungguh kami telah berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah. Sekarang kami berbaiat untuk apa? Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, untuk pertama, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan melaksanakan sholat 5 waktu dan kalian taat. Jadi di samping berbaiat akan setia kepada Rasulullah, akan melindungi Rasulullah, ada tambahan baiat yaitu berjanji di hadapan Rasulullah SAW akan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua akan melaksanakan sholat 5 waktu dan kalian taat kepada Rasulullah. Lalu beliau merendahkan suaranya mengucapkan, dan jangan meminta-minta kepada manusia sesuatu pun juga. Nah, ada tambahan baiatnya ternyata. Berjanji setia kepada Rasulullah dan berjanji tidak minta-minta kepada manusia. Sungguh aku melihat sebagian orang-orang tersebut bahkan sampai jatuh semetinya, mereka tidak meminta kepada manusia untuk mengambilkannya. Jadi subhanallah,
Kalau kita bisa mengerjakan sendiri, lebih baik kita kerjakan sendiri. Sampai ada yang semeti kudanya jatuh saja tidak mau minta tolong untuk diambilkan, tapi ngambil sendiri. Ya, ini hadis Rasulullah SAW menasihati kita semuanya dari di samping berbaiat untuk melindungi Rasulullah SAW, untuk melindungi agama Islam, ternyata berbaiat untuk taat pada Allah, tidak menyekutukan dan berjanji setia akan melaksanakan sholat 5 waktu dan jangan meminta-minta kepada manusia sesuatu pun juga. Mintalah kepada Allah, insya Allah Allah akan penuhi kebutuhan kita. 530 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, salah seorang kamu bila selalu meminta-minta, ia akan menemui Allah Ta'ala dan di wajahnya tidak ada daging. Artinya, meminta-minta itu membuat wajah kita tidak berdaging nanti di akhirat. Na'udzubillah, muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, beliau menyebutkan tentang sedekah, ya, tentang sedekah atau sedekah, dan tentang menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Sabdanya demikian. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan tangan yang di atas yaitu yang memberi, sedangkan yang di bawah yaitu yang meminta. Muttafaq alaih. Jadi cuma satu ini hadis ini. Jadi muttafaq alaih menyepakati bahwa yadul ulya khairum minal yadi sufla. Ya sa'ilat. Yaitu meminta-minta. Sa'ilata atau peminta-minta. Jadi memberi itu lebih baik. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, mintalah kepada Allah untuk diberi rizki yang wasi'an, yang luas, dan untuk menjadi orang yang senantiasa suka memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun mungkin kita secara harta pas-pasan, tapi jadilah kita orang yang suka memberi. Dan ternyata orang yang suka memberi itu akan membuat jalannya mudah, baik di dunia maupun di akhirat. Fa'amaman a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Wa amaman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Barang siapa suka memberi dan bertakwa dan yakin dengan surga nanti di akhirat, maka jalannya yusra, mudah. Barang siapa bakhil, bakhila wastagna, merasa cukup, ya, kemudian mendustakan negeri akhirat, maka jalan hidupnya sulit. Ternyata Rasulullah mengatakan di sini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. 532 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya banyak, sesungguhnya ia meminta bara api. Maka terserah ia mau mengambilnya sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan pernah meminta kecuali sangat terpaksa. 533 dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya meminta-minta adalah cakaran yang digunakan seorang laki-laki untuk mencakar mukanya, kecuali orang yang meminta kepada penguasa atau yang meminta sesuatu hal karena darurat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini derajatnya hadis ini hasan sahih. Jadi tadi kan ada yang mengatakan ketika orang di dunia suka minta-minta, nanti datang di akhirat wajahnya tidak berdaging. Dan ini melengkapi hadis itu bahwa sesungguhnya meminta-minta adalah cakaran yang digunakan seorang laki-laki untuk mencakar mukanya sendiri. Kecuali yang mintanya itu kepada penguasa atau karena darurat. Jadi jangan gampang minta-minta. Utamakan kalau memang sangat-sangat memerlukan saja. 534 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tertimpa kemiskinan, nah tertimpa kemiskinan, kemudian ia menyampaikannya kepada manusia kemiskinannya, tidak akan teratasi. Tapi siapa yang menyampaikan kemiskinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah segera memberinya rizki cepat atau lambat. Jadi ini apa maknanya? Maknanya kalau kita ditimpa kemiskinan, nggak usah banyak cerita. Ceritakanlah kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan berikan solusi. Nanti juga orang akan tahu sendiri juga dari orang lain. Jadi orang nanti akan tahu bahwa seseorang tersebut miskin karena orang lain yang mengetahuinya.
Nggak usah kita yang menceritakan. Jadi ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tertimpa kemiskinan, kemudian dia menyampaikannya kepada manusia kemiskinannya, tidak akan teratasi. Tapi siapa yang menyampaikan kemiskinannya kepada Allah, Allah segera memberikan rizki. Hadis 535. Dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berjanji kepadaku dan menjamin tidak akan meminta-minta kepada manusia, aku jamin untuknya surga. Subhanallah. Jadi, mari kita berjanji kepada Allah, kita hanya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan minta kepada manusia. Ternyata jaminan dari Allah adalah surga. Aku berkata, saya maka adalah Sauban, tidak pernah meminta sesuatu pun kepada seseorang. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Oke, 536 dari Qabisah bin Mukharik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menanggung beban utang seseorang. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW meminta kepada beliau. Beliau bersabda, bermukimlah di sini hingga datang zakat. Lalu kami berikan kepadamu. Kemudian beliau bersabda, wahai Qabisah, sungguh atau sesungguhnya meminta-minta tidaklah dihalalkan kecuali untuk 3 orang. Nah, perhatikan dengan baik. Siapa yang boleh meminta? 3 orang. Yang pertama, seorang lelaki yang menanggung hutang, maka dibenarkan baginya meminta-minta hingga hutangnya lunas. Setelah itu, ia menahan diri. Jadi orang yang punya hutang, boleh meminta. Seorang yang kedua adalah seorang lelaki yang tertimpa musibah. Rumahnya kena longsor misalnya, habis. Yang menyebabkan hartanya lenyap. Maka halal baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan harta yang bisa menutupi kehidupan sehari-harinya. Jadi yang pertama, tadi adalah orang yang punya hutang. Yang kedua, yang ditimpa musibah sampai hartanya habis. Dan seorang lelaki miskin yang ketiga, dengan syarat ada 3 orang lelaki bijaksana dari kaumnya mengatakan bahwa si fulan miskin, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan harta untuk menutupi kehidupan sehari-harinya. Jadi ada 3 orang yang mengetahui bahwa dia itu orang miskin, maka dia boleh meminta. Maka selain 3 kelompok orang tersebut, selain mereka adalah meminta-minta diharamkan. Wahai Qabisah, orang yang mendapatkan harta dengan jalan tersebut memakan harta yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini ada penjelasannya. Maksud menanggung hutang bila terjadi perseteruan di antara 2 kelompok Muslim, lalu ada seseorang terdamaikan. Kedua pihak tersebut dan siapa menanggung kerugian harta yang diderita kedua belah pihak. Intinya menanggung hutang ya. Oke, jadi ada 3 kelompok orang yang boleh meminta. Yang pertama adalah orang yang punya hutang. Yang kedua orang yang kena musibah sehingga rumahnya atau hartanya habis. Yang ketiga adalah orang yang miskin yang disaksikan oleh 3 orang bahwa orang itu adalah miskin. Oke, kita masuk ke hadis 537 dari Abu Hurairah. Yang terakhir ini ya, Mas Zikri, 537 hadis terakhir. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukanlah miskin orang yang mengitari manusia, lalu mendapatkan 1 atau 2 suap makanan, 1 atau 2 biji korma. Tetapi miskin adalah orang yang tidak tercukupi kebutuhannya dan orang tidak tahu bahwa ia membutuhkan bantuannya sehingga diberi sedekah dan tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. Jadi orang miskin sebenarnya itu ternyata bukan peminta-minta. Yang orang itu akan diketahui oleh sahabatnya. Karena itu maka dalam harta kita ada hak untuk orang yang minta-minta, ada juga hak untuk orang-orang yang tidak minta-minta, padahal kita tahu itu orang miskin. Semoga kita bisa mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita bisa mengamalkan ini, kita menjadi orang yang sangat mulia di hadapan Allah dan di negeri akhirat kelak. Dan juga di hadapan manusia saat sekarang ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Hashim yang sudah menyampaikan ya tadi terkait qanaah dan bagi teman-teman atau bagi para jamaah yang masih memiliki pertanyaan baik itu yang ada di materi atau di materi sebelumnya kami persilahkan untuk bertanya. Bisa Silakan. bisa raise hand atau bisa langsung berbicara Itu dipersilakan. Mbak Wita tuh ada tuh present. Ya baik, kepadanya kami persilahkan. Mbak Wita silakan. Mas Zikri di mute suaranya. Eh, kepada saudari Mbak Wita, apakah ada pertanyaan? Karena tadi raise hand terlihat. Atau bagi teman-teman, bagi jamaah sekalian yang lainnya, barangkali ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, kami persilahkan. Ya. Ada Ustaz, karena mau Mas tanya. Fajar silakan. Ya Ustaz, Eh, berkaitan dengan qanaah tadi, Ana izin bertanya. Nah, dalam kondisi ekonomi kita yang sulit ini, apakah sifat qanaah ini bisa menjadi penghambat gitu untuk kemajuan individu kita, atau justru ini menjadi bentuk ketahanan diri yang bijaksana? Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan antara qanaah dengan ambisi? Agar apa? Agar bisa memperbaiki taraf hidup kita sebagai manusia. Ya, Itu Ustaz. Cara oke. menyeimbangkan antara qanaah dengan ambisi. Ini sangat penting pertanyaannya ya, Mas Fajar. Jadi jangan sampai ketika kita mempelajari hadis-hadis tentang qanaah membuat kita tidak bekerja keras, tidak berusaha, ya, tidak mau belajar rajin. Toh dengan sedikit saja kita sudah cukup. Ternyata tidak demikian. Qanaah itu adalah orang yang sudah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, tetapi mendapatkannya sedikit. Tetap tidak mau mencuri, tidak mau korupsi, tidak mau mengambil harta orang lain. Artinya bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan dengan yang sedikit itu, di-manage dengan sebaik-baiknya, ada hak-hak untuk orang yang minta-minta, untuk orang-orang yang dalam tanggungannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, orang yang ambisi itu siapa? Orang yang rakus. Ambisi itu yang menjadi penyebab kehancuran suatu bangsa. Jadi beda banget. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah tadi, kalau orang-orang qanaah ini menjadi pejabat-pejabat, itu menjadi pintu kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau tidak qanaah, Mas Fajar, menjadi pejabat, itu habis uang negara dibawa pulang semua sama mereka. Gitu. Karena rakus. Jadi ambisi itu sangat buruk. Ambisi itu tidak berarti harus kita artikan sebagai usaha semaksimal mungkin karena merupakan syarat dari Allah SWT bahwa kita harus beramal soleh. Begitu. Jadi jangan sampai kita salah tafsir terhadap ini, karena qanaah maka kita menjadi kerjanya pas-pasan saja, ya, tidak berusaha semaksimal mungkin. Padahal setelah sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan cari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Fajar. Terima kasih. Baik Ustaz. Syukron. Ya. Jadi memang harus dijaga hati kita ya. Ternyata qanaah bukan sekedar bagi orang-orang miskin merasa cukup dengan hartanya, tapi qanaah itu adalah orang yang bisa menahan dari sifat rakus, dan bahkan orang-orang yang sudah kaya saja tidak merasa tidak bisa qanaah. Jadi
orang kaya itu juga bisa bisa qanaah, orang kaya. Justru yang saya harapkan Mas Putra Fajar itu menjadi orang kaya dan qanaah. Subhanallah. Pejabat yang qanaah. Silahkan ada yang lain. Baik, kami masih membuka ya bagi para jemaah yang masih ingin bertanya. Silahkan. Mas Zikri mau tanya silahkan. Boleh kalau gitu, Ustaz. Ya, Karena ini juga masih berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Fajar tadi terkait qanaah dan ambisi. Dan kebetulan mungkin tadi sempat menyinggung terkait ini ya, Ustaz, apa tentang mungkin pemimpin kalau di negara itu kalau mereka qanaah itu eh, uang mungkin uang negara atau bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, iya, karena mungkin kita ubah sedikit perspektifnya saat kalau misalkan sebagai masyarakat. Jadi sejauh mana gitu kayak Kona itu kayak berperan dalam membentuk masyarakat yang mandiri gitu dan selalu bersyukur gitu Ustaz. ya. Subhanallah ya, sifat qanaah ini sangat-sangat komprehensif ya. Kalau dimiliki oleh seorang pejabat, maka qanaah ini membuat pejabat itu cukup dengan gajinya, tidak akan ngambil harta negara. Kemudian ketika dimiliki oleh rakyat, qanaah ini kan tadi mengajarkan kepada kita semuanya, jangan jadi orang yang suka minta-minta, ya kan? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat proses-proses politik jadi buruk itu kan karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia, masyarakat di dunia ini yang suka minta-minta. Nah, bahkan minta-mintanya itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik para pejabat. Akhirnya yang jadi pejabat siapa? Yang di pejabat adalah orang-orang yang membeli suara dari orang-orang yang tidak bisa qanaah. Padahal tadi hakim, ya hakim tadi kan pernah meminta kepada Rasulullah, dikasih, dikasih, dikasih. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Habis itu dia berjanji, saya tidak akan minta-minta selama-lamanya. Bahkan ketika dia bekerja kepada pemerintah, disuruh ngambil gajinya saja, dia tidak ambil. Subhanallah. Zaman Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu adalah seorang rakyat yang bekerja kepada pemerintah sampai gaji apa ininya nggak diambil. Dan tadi kan mengerikan juga kalau kita jadi orang yang suka minta-minta. Yang boleh minta-minta hanya tiga kelompok orang. Orang yang punya hutang, orang yang kena musibah, orang yang sangat miskin diketahui oleh tiga orang bahwa itu orang miskin. Baru boleh minta-minta. Kalau orang di luar itu minta-minta, maka orang tersebut adalah memakan harta haram. Jadi jangan sampai kita minta-minta padahal kita mampu. Nah, ini. Nah, yang pertanyaan Mas Fajar, Mas Zikri tadi kan ketika jadi peminta, bukan meminta, kita bekerja tetapi mengambil harta orang karena ambisi banget. Saya pengen jadi menteri. Nah, tergantung kalau niatnya jadi menteri apa. Tadi boleh minta pada pejabat itu boleh. Ya, dibolehkan minta pada pejabat, tapi harus diniatkan dalam rangka untuk kebaikan, bukan dalam rangka untuk mengumpulkan harta secara rakus sehingga negara menjadi kacau balau karena hartanya dibawa oleh pejabat-pejabatnya. Jadi qanaah ini ternyata menjadi kunci kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyatnya qanaah, pejabatnya qanaah, subhanallah, ya kan? Maka tidak ada orang yang apa miskin karena apa? Yang tadi pasti akan dapat bantuan, yang punya hutang, yang ketimpa musibah, yang disaksikan oleh tiga orang menjadi orang miskin, pasti akan diutamakan, apalagi dari uang negara. Begitu Mas Zikri.
Jadi kelihatannya selama ini banyak orang mengartikan qanaah itu ya cukup dengan apa yang kita peroleh. Siang kerja 1 jam, ngajar 2 jam sudah cukup, udah pulang. Atau bercocok tanam, cukup sebaris saja. Toh kita harus sederhana dan qanaah, bukan demikian. Ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan itu konglomerat zaman Rasulullah SAW. Tetapi dia adalah orang-orang yang qanaah. Demikian Mas Zikri.